Seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian akibat motornya menabrak bagian belakang truk tebu di Jalan Sumatera Lintas Tegah, Desa Belambangan Pagar, Kecamatan Kalibalangan, Lampung Utara Minggu pagi. Korban bernama Murni, 55 tahun, menderita luka di kepalanya dan motornya rusak parah. Menurut saksi, kecelakaan terjadi saat truk berhenti di pinggir jalan akibat pecah ban. Motor yang dikendarai Murni sedang melaju dari arah Lampung Tengah menuju Kota Bumi. Penyebabnya tidak diketahui, namun tiba-tiba motor itu menabrak bagian belakang truk. Ya, ada mobilnya itu rusak ban. Kemudian kendaraan motor ini datang dari arah yang arah Bandar Lampung, nabrak. Ini diperkirakan korban kemana Pak Lurah sekarang? Korban meninggal di tempat dan kemudian saat ini sudah dibawa ke rumah sakit. Saat mobilnya ditabrak, pengemudi truk tidak ada di tempat. Saat itu ia sedang istirahat di salah satu rumah warga sekitar. Posisi itu kami lagi ngopi di rumah Onggo. Motor dari mana Bang arahnya Bang? Motor arah dari Belambangan. Di Belambangan? Iya. Ngantem apa gimana ini awalnya? Kurang paham, nggak tahu udah nabrak aja motor itu. Posisi jam berapa kejadian kira-kira Bang? 5.30. 5.30 ya. Ini Warga dan polisi mengevakuasi jenazah Murni ke rumah sakit untuk divisum sebelum diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan di kampung halamannya di Desa Pagar, Kecamatan Belambangan Pagar, Lampung Utara. Pengemudi truk dan kedua kendaraan yang bertabrakan ditahan di Polres Lampung Utara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang bandar narkoba tersungkur di Jalan Sumatera Lintas Timur Astrak Setra Menggala Tulang Bawang Sabtu sore saat dikejar polisi. Tersangka akhirnya bisa ditangkap tanpa melawan. Diam, duduk. Dari penggeledahan di saku celana tersangka, polisi menyita 1 bungkus sabu-sabu. Siapa? Tersangka Sulaiman, 38 tahun, warga Desa Gunung Batin, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah. Ia ditangkap saat akan menjual narkoba kepada seseorang di Tulang Bawang. Setelah menangkap Sulaiman, polisi langsung melakukan pengembangan hingga malam hari. Namun calon pembeli dan pemasok sabu-sabu itu tidak ditemukan. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka mengatakan sabu-sabu itu dipasok seorang bandar besar di daerah tinggalnya di Lampung Tengah. Mana ini tadi? Saku kiri saya. Saku kiri. Iya. Berapa ini jumlahnya ini? 1J. 1G itu 1 gram ya? Iya. 1 gram? Iya. Ah, bos kamu siapa? Dodi. Dodi namanya? Iya. Iya. Alamatnya mana? Alamatnya? Alamatnya Gunung Batin. Gunung Batin? Iya. Gunung Batin mana? Baru? Lama. Baru apa lama? Lama. Gunung Batin lama. Gunung Batin lama? Iya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu pemasoknya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Para pejabat Pemkab Lampung Utara Jumat pagi dikagetkan agenda mendadak tes urin yang dilakukan oleh petugas BNN Kabupaten Waikanan. Tes urin digelar secara tertutup di salah satu aula Pemkab Lampung Utara. Peserta tes urin 26 orang dari kalangan kepala dinas dan kepala badan. 4 pejabat tidak hadir. Tes urin ini untuk memberantas penyalahgunaan narkoba di kalangan pejabat. Hasil tes urin tidak dipublikasikan dan BNN akan menyampaikannya secara tertulis melalui Sekretaris Daerah Lampung Utara. Tadi semuanya ada sekitar 26. dari 30. Ya. Ada beberapa yang nggak hadir, Bu? Kurang tahu saya Ya. kalau misalnya itu ya. Ini yang diperiksa apa eselon 2 aja apa gimana? Eselon 2-nya. Ya, eselon. Karena nanti biasanya juga kita kalau misalnya sudah ada hasil, kita sampaikan kepada Sekda karena memang sifatnya kalau kepada hasil ini adalah tertutup di mana itu sesuai dengan Perbadan 11 tahun 2008. Pencegahan dini terhadap kemungkinan adanya
peredaran gelap narkotika di lingkungan ASN, hanya itu saja. Ini diikuti oleh siapa ya? Sementara kita baru menyangkap para pejabat eselon 2-nya, ya, Kepala Dinas Kepala Badan. Setelah kalangan pejabat, tes urin juga akan dilakukan pada para pegawai Pemkab Lampung Utara. Jadwal tes urin itu dirahasiakan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Tersangka pencuri sekitar 2.000-an unit mainan senilai ratusan juta di rumah seorang ketua partai di Lampung akhirnya ditangkap. Tersangka bernama Desta, warga Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, yang tak lain adalah mantan sopir pribadi yang bekerja di rumah korban. Desta ditangkap bersama Vino yang jadi penadahnya. Dari keduanya, polisi menyita sejumlah mobil mainan jenis Hot Wheels. Nilainya diklaim korban mencapai 300 juta rupiah. Pencurian dilakukan Desta berulang kali setelah mengetahui lokasi lemari koleksi mainan di rumah korban. Pelaku ada 2 orang, termasuk pelaku utamanya dan kemudian penadahnya. Kalau untuk kerugian sendiri ada berapa itu Bang, kata korban? Kurang lebih ditaksir dari korban itu sendiri 300 juta. Kalau untuk pemeriksaan yang lainnya masih kita lakukan pemeriksaan atau seperti apa Bang? Saat ini masih kami dalami. Polisi masih mengembangkan kasusnya dengan memburu penadah lainnya sebab mobil mainan itu dijual ke beberapa orang. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.